Amount jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Jadi kalau Jakarta baik di Kemendagri kami mengecek sendiri maupun di BI tidak ada perbedaan. Amount jumlah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan 14,6 triliun itu betul. Dan ada dua, satu yang memang berupa deposito, yang satu berupa giro. Dua-duanya diperbolehkan dan dua-duanya kita gunakan untuk menyelesaikan pembayaran-pembayaran yang akan muncul timbul sampai dengan akhir Desember. Kami memperkirakan sampai dengan akhir Desember kurang lebih 16 sampai dengan 18 triliun yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Jakarta. Jadi artinya dana itu pun masih kurang. Maka dengan demikian saya malah kalau Pak Menteri Keuangan jadi mentransfer ke Bank Jakarta 10 triliun, saya pasti akan manfaatkan untuk itu. Sehingga dengan demikian, atau yang kurang bayar DPH-nya dibayarkan gitu ke Jakarta. Maka dengan demikian, apa yang disampaikan Pak Menteri betul. Data nggak berbeda. Sekali lagi ya, betul data nggak berbeda. Jadi nggak ada polemik untuk Jakarta. Bukan dana endapan, dana yang ditaruh berupa giro maupun deposito yang digunakan untuk membayar yang perlu dikeluarkan sesuai dengan pola yang ada. Tahun 2023 kita itu membayar hampir 16 triliun di akhir tahun, jadi bulan November Desember. Di tahun 2024 itu kurang lebih 18 triliun. Sekarang saya juga memperkirakan kurang lebih 16 sampai 18 triliun. Jadi uang yang 14,6 ini pun masih kurang gitu. Jadi kalau mau dibantu ya monggo, silakan kami akan manfaatkan. Program sendiri yang sudah jatuh tempo. Ruby, thrifting, nanya enggak? Enggak ada yang mau nanya thrifting, kemarin ada. Boleh Pak kalau ada tambahan soal thrifting? Ya, teman-teman sekalian, hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Memang saya tidak mau para pedagang itu hanya menjadi reseller dari hasil thrifting tersebut. Kalau bisa kemudian saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Karena thrifting inilah yang merugikan, salah satu yang dirugikan adalah grosir di pasar Tanah Abang, Senen, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Jakarta setuju dengan itu. Pak, soal pemindahan taman mau kerjasama dengan daerah untuk pemakamannya itu sejauh apa Pak? Sama Taman? Pemakaman. Oh, pemakaman. Kerjasama dengan daerah gitu. Terus kemarin kan juga bilang ada penolakan bagi warga kalau misalnya mau dibuka pemakaman baru itu, kenapa sih Pak? Jadi yang pertama nanti ditambahkan, saya minta Pak Kepala Dinas Pertamanan dan sekaligus Pemakaman menyampaikan tambahan. Kita ini sekali lagi punya 80 TPU. Di dalam 80 itu 69 udah nggak bisa menerima baru tanpa harus ada penumpukan, tumpang. Sehingga dengan demikian yang 69 ini harus ada tumpang. Tumpang itu bisa yang lama ataukah dengan keluarga, persetujuan keluarga. Jadi hanya 11 TPU yang betul-betul bisa tanpa itu, dan itu pun mengalami keterbatasan. Maka kami sudah meminta kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk membuka ruang-ruang baru, fasilitas baru. Salah satunya adalah pemakaman yang dulu untuk COVID. Pemakaman untuk COVID kan banyak yang kemudian tidak teridentifikasi keluarganya, seperti yang ada di Rorotan.